Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3. Pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita membahas tentang tema 3, subtema 4, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas 3 pembagian, yaitu 1, proses terjadinya hujan, 2, penerapan kegiatan tentang tolong menolong, 3, menghitung lamanya hujan turun. Oke, dengan pembelajaran sebelumnya yaitu kita belajar tentang embun. Tentang apa? Embun. Tentang embun. Berarti sekarang kita belajar tentang siklus terjadinya hujan. Pernah kalian melihat hujan? Pernah. Apa yang terjadi? Turun air dari atas langit. Dari atas langit atau awan. Proses terjadinya hujan adalah proses terjadinya hujan. Awan mendung. Lalu turun hujan. Ada 5 proses terjadinya hujan. Apa tuh? Nih, proses terjadinya hujan. Pertama, yaitu air di permukaan bumi menguap karena cahaya matahari. Yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Faktor yang ketiga yaitu kondensasi. Apa itu kondensasi? Setelah terjadinya pengembunan, maka akan terbentuknya menjadi titik-titik air. Yang keempat, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi atau disebut dengan presipitasi. Yang kelima, apa faktor yang kelima terjadi? Air mengalir ke dataran rendah atau berkumpul dan akan terjadi penguapan lagi ke atas. Jadi apa siklus air tadi? Pertama, air di permukaan bumi menguap karena cahaya matahari. Yang kedua, uap berubah menjadi awan. Setelah berubah menjadi awan, yaitu mengembun dan berubah menjadi titik-titik air. Butiran air jatuh ke bumi, lalu hujan turun dan kembali menguap. Coba bikin 3 kelompok dulu. 4 aja ya ke belakang ya. Ibu bagikan lembar kerjanya.
Diisi ya. Isi nama kelompok berempat. Lalu tuliskan dan jelaskan apa tadi siklus hujan yang ibu jelaskan. Belakang bikin aktor berempat. Sini bikin ak. Sini bikin. Nah, sini. Bikin kelompok belakang. Oke, udah selesai? Nah, kumpulkan lagi ke depan. Revanzo, kumpulkan ke depan ya. Kumpulkan ke depan. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran bagian kedua, itu kita nyanyi dulu sedikit ya. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terhingga. Cobalah tengok pohon dan ranting basah semua. Oke, yang bagian kedua yaitu tentang sikap tolong menolong. Sikap tolong menolong. Apa itu sikap tolong menolong? Sikap membantu meringankan kesulitan yang dirasakan orang lain. Pas sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Oleh orang lain. Apa itu contohnya? Apa contohnya? Membantu orang yang terjatuh. Membantu orang yang kesulitan dalam pelajaran. Nah, membantu orang sulit dalam pembelajaran. Apa lagi? Membantu ibu mencuci piring di rumah. Membantu ibu menggosok baju. Membantu membersihkan kamar tidur. Oke, tengok ini. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai. Akibatnya lantai sekolah menjadi licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat ke sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Ketika kalian berada di antara Udin ini, apa yang akan kalian lakukan? Menolong apa? Membantu atau menolong Udin yang terjatuh. Yang kedua, mengumpulkan buku Udin yang berserakan. Sekarang, keluarkan buku, tulis 3 buah sikap tolong menolong. Apa tadi sikap tolong menolong yang sudah disebutkan? Udah?
bacakan ke depan. Sini. Dengar ya, betul atau tidaknya teman kita membacakan di depan. Bacakan ketiganya. 1. Menolong teman ketika kesulitan memahami pelajaran. 2. Menolong ibu memasak. 3. Menolong ayah membersihkan makam. Apakah ketiganya itu contoh sikap tolong menolong? Ya. Kan duduk. Ya udah selesai. Nah, baju ke depan. Selesai nulis lagi ya. Dengarkan dulu temannya. 1. Menolong teman yang terjatuh. 2. Menolong teman yang kesulitan. 3. Menolong ibu memasak. Oke. Tepuk tangan. Oke. Halo. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Oke, kita tadi sudah membahas berapa pembelajaran tadi? Dua, yaitu proses terjadinya hujan dan menerapkan kegiatan tolong menolong. Sekarang kita menghitung lama turunnya hujan lagi. Oke. Coba tengok ke depan dulu. 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 jam berapa menit? 60 menit. 60 menit. 1 hari berapa jam? 24 jam. 24 Jam. Misalnya hujan turun di jam 12 tepat. Hujan turun sampai jam 1. Berapa lama jam hujan turun? 1 jam. 1 jam. 1 jam berapa menit tadi? 60 menit. Kalau hujan turun di jam 10, lalu hujan berhenti di jam 12. Maka lama hujan adalah berapa jam? 2 jam. Dari jam 10 sampai jam 11 itu 1 jam. Jam 11 sampai jam 12 yaitu 1 jam tambah 1 jam 2 jam. Nih, tengok contoh soal Ibu. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan deras. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 07.30 atau setengah 8 dan berhenti di jam 10:10. Berapa lama hujan turun? Dari tengok jam Ibu. Dari setengah 8. Ini setengah 8 nih, ya kan? Setengah 8. Setengah 8 ke jam 8 yaitu berapa menit? Dari angkanya angka 6 sampai jam 12 berapa menit? 30 menit. Dari jam 8 sampai jam 10 berapa jam? 2 jam. 2 jam, berarti 2 jam 30 menit. Dia tadi menunggu sampai jam 10:10, berarti tambah 10 menit lagi. Berapa lama Siti menunggu hujan? 2 jam. 2 jam 40 menit. Oke. Sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Diisi ya.
Tentang Tolong menolong. sikap tolong menolong. Apa itu sikap tolong menolong tadi? Membantu Teman yang terjatuh. Membantu apa tadi? Meringankan orang lain. Meringankan beban orang lain. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga, menghitung lamanya hujan turun. Menghitung lamanya hujan turun. 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 jam berapa menit? 60 menit. Sekarang catat untuk pekerjaan di rumah. Catat 3 buah soal. 3 jam dari pukul 8 adalah pukul kerjakan PR-nya untuk minggu depan ya.